Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 9 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Selaban. Kita ke informasi pertama. Seorang pria Parubaya terekam CCTV atau kamera pengawas lantaran diduga mencuri sebuah pot bunga di sebuah bengkel di Tanjung Pinang. Inilah detik-detik aksi dugaan pencurian yang dilakukan oleh seorang pria Parubaya mengenakan baju berwarna biru yang terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pria tersebut tampak melihat kondisi sekitar lalu langsung mengambil sebuah pot bunga berukuran besar. Aksi tersebut terjadi di salah satu bengkel yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 6 Mei 2025. Salah seorang karyawan bengkel, Sadri, mengatakan kejadian dugaan pencurian pot bunga jenis Asoka ini terjadi pada malam hari sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyadari adanya pencurian ini pada keesokan harinya saat hendak menyiram tanaman hias berukuran cukup besar tersebut. Kejadian dugaan pencurian ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, namun video rekaman CCTV ini sengaja disebarkan ke media sosial dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Bunga apa itu yang Bunga Asoka, Bang. jenis Asoka? Asoka. Ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah kejadian? Baru pertama kali sih, Kak. Baru pertama kali. Pot bunganya sebesar yang ini dia. Iya. Besar ya bang pot bunganya emang? Seperti kayak kaleng cat gitu sih. Kayak ember-ember cat. Tapi ada kita bikin laporan ke kepolisian nggak, Bang? Gimana, Bang? Bikin laporan ke kepolisian nggak ada maling gitu? Oh, nggak ada sih, Bang. Itu gitu. cuman biar supaya Biar nggak. biar sadar aja sih. Oh, oke. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Program makan bergizi gratis atau BMG telah menjangkau 37.021 siswa dari 133 sekolah yang tersebar di 7 kabupaten kota se-Kepri. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau telah dijalankan secara bertahap di seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan sampai saat ini ada sebanyak 37.021 siswa dari 133 sekolah di 7 kabupaten kota yang telah menerima program MBG. Adapun rinciannya yaitu 9 sekolah di Tanjung Pinang, 2 sekolah di Bintan, 24 sekolah di Batam, 13 sekolah di Karimun, 9 sekolah di Lingga, 71 sekolah di Natuna, dan 5 sekolah di Anambas. Andi menyampaikan mayoritas sekolah penerima MBG di Kepulauan Riau yakni jenjang PAUD hingga SMP. Sedangkan untuk SMA hanya beberapa sekolah saja. Namun ke depan Pemprov Kepri akan terus berupaya memperluas capaian sekolah penerima MBG. Kabupaten kota itu sekolahnya semuanya ada 133 sekolah. 133 sekolah. Jumlahnya adalah 37.021. Jadi itu. Jumlah sekolahnya adalah di Kota Tanjung Pinang ada 9, di Bintan ada 2, Batam ada 24, Karimun ada 13, Lingga ada 9, Natuna ada 71, Anambas ada 5, 133. Itu yang udah nerima MBG? Yang sudah menerima. Jumlah siswanya adalah 37.021. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan dalam pelaksanaan MBG ini, pemerintah daerah bertanggung jawab mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum. Ansar menyebutkan ada sekitar 235 SPPG atau Dapur Umum yang akan dibangun di Kepulauan Riau. Setiap dapur umum dirancang untuk menyiapkan 3.000 paket makan bergizi gratis setiap harinya yang kemudian didistribusikan kepada seluruh siswa se-Kepulauan Riau. BGN yang akan bangun SPPG-nya, ya, bangun untuk satu SPPG itu melayani 3.000 maksimal, ya, tapi kita upayakan bisa 3.000 supaya capaiannya bisa lebih banyak. Nah, kita juga tadi menyarankan kawasan-kawasan ekonomi seperti kawasan industri apa yang mungkin bisa kita kerjasamakan, tapi nanti itu akan dibahas dulu di pusat. Program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan.
Terima kasih masih tetap bersama kami. Angka stunting di Kepri mengalami penurunan dari 16,8% menjadi 15%. Perkembangan angka penderita stunting di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Bisri menyampaikan Kepulauan Riau berada di urutan ketiga dengan angka stunting terendah di Indonesia. Dirinya merincikan angka stunting di Kepulauan Riau saat ini turun dari 16,8% menjadi 15%. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau, Natuna merupakan daerah yang memiliki kasus stunting tertinggi. Bisri menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mengejar target pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting di bawah 14%. Tahun lalu Pak ya? Menurun, sebelumnya kan 16,8. 16,8. Target kita sampai berapa persen penurunan? Wah, target kita ya sebenarnya 14 ya, karena 14 ini target nasional. Sebelumnya ya, sebenarnya bukan target nasional, target yang kita buat optimal ya. Tapi turun ya tahun, karena kita nggak mungkin buat target yang, karena dulu kita udah pernah membuat target 14, dan kita nggak mau menurunkan target. Kita tercapai berapa, rupanya tercapai 15 ya. Alhamdulillah. Bisri menambahkan ada beberapa faktor penyebab anak mengalami stunting, yakni faktor ekonomi hingga pernikahan usia dini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang gizi anak. Bisri turut mengimbau kepada orang tua agar membawa anaknya ke posyandu secara rutin untuk memantau perkembangan gizi dan kesehatan anak secara berkala. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Satgas Jalan Berlubang yang menjadi janji kampanye Bupati Bintan kini mulai berjalan mendata sejumlah ruas jalan yang rusak. Satgas Jalan Berlubang yang menjadi program Bupati Bintan Robi Kurniawan untuk menciptakan kenyamanan akses fasilitas infrastruktur bagi masyarakat kini mulai berjalan. Pembentukan Satgas tersebut merupakan salah satu janji kampanye Bupati Bintan yang akan direalisasikan pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Debbie Marianti. Robi Kurniawan mengatakan saat ini Satgas telah melakukan pendataan terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak di wilayah Bintan. Dari hasil pendataan tersebut, Pemkab Bintan akan melakukan perencanaan perbaikan jalan rusak sesuai dengan anggaran yang ada. Ya, salah satunya kan sesuai janji kampanye kita mulai fokus untuk perbaikannya yang jalan-jalan berlubang. Nah, ini setelah didata semua kemarin, tinggal kita jalankan Satgas itu. Apalagi sekarang di tengah kondisi anggaran yang sangat-sangat terbatas, maka perencanaan itu betul-betul yang sangat-sangat prioritas yang memang kita dahulukan lah. Robi menambahkan untuk sejumlah jalan rusak yang berstatus jalan nasional saat ini tengah dalam proses pengajuan perbaikan kepada pemerintah pusat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Prajurit TNI AU yang bertugas di Satuan Radar 213 sukses menggandeng masyarakat dan Pokdarwis Desa Sri Bintan kembangkan budidaya madu kelulut. Berawal dari kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, salah satu anggota TNI Angkatan Udara yang berdinas di Satuan Radar 213 Tanjung Pinang, Serkal Meldi menginisiasi terbentuknya kelompok peternakan madu kelulut di Desa Sri Bintan, Kabupaten Bintan. Peternakan madu kelulut bernama Gudem Bee Farm ini juga menggandeng kelompok sadar wisata dan masyarakat yang ada di daerah setempat. Saat ini Serkal Meldi bersama 15 orang masyarakat yang berada di dalam binaannya telah berhasil membudidayakan lebah kelulut hingga menghasilkan madu yang berkualitas dan bermanfaat bagi tubuh. Selain madunya yang dapat dikonsumsi, lebah kelulut juga bermanfaat bagi tanaman di perkebunan warga sebagai polinator yang membantu penyerbukan pada tanaman. Muncul masa Covid, Mbak. Masa Covid itu kan dulu banyak rekan-rekan, banyak anggota dari Gudem Bee Farm itu tidak bekerja. Artian dirumahkan. Nah, ketika dirumahkan itu saya melihat peluang, kok sayang sekali sih masyarakat tidak ada pekerjaan. Nah, dari itu timbul saya inisiatif dengan Pak Prayitno sebagai Ketua Gudem Bee Farm. Kami mengajak masyarakat untuk membudidayakan lebah madu. Karena apa? Lebah madu ini selain madunya dapat bermanfaatkan untuk tubuh kita, tetapi juga lebah ini sebagai polinator. Yang dulu di masyarakat ini lebah trigona ataupun lebah kelanceng ini adalah hama. Tetapi sebetulnya dia adalah polinator yang membantu penyerbukan bunga.
Salah satu masyarakat yang kini menjadi peternak lebah madu Kelulut, Harsoyo, mengungkapkan saat ini dirinya telah memiliki 100 log yang berfungsi menampung madu yang dihasilkan. Saat memasuki waktu panen madu, Harsoyo dapat mengumpulkan hingga 60 liter madu, di mana per liter madu dijual dengan harga Rp150.000. Kalau 100 log itu kita bisa sampai 50-60 liter. Nggak tentu juga sih, karena kita kan 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan. Karena kita kan langsung setornya ke gudang. Gudang kita hargain itu nggak tentu juga. Per liternya berapa, Pak? Kita per liternya sampai 150. Selain sebagai lokasi peternakan lebah madu Kelulut, Gudem Bee Farm juga menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.